akan memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat-sehat semua ya? Baik-baik semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di webinar seri 2 Urban Farming ASBC. Mudah-mudahan kita setiap hari terus menambah progres untuk kemudian nanti kita sama-sama menanam sayuran bersama-sama ataupun menanam tanaman-tanaman yang lain sehingga kita bisa menciptakan ketahanan dari dalam rumah kita sendiri. Baik, bersama saya sudah ada Mas Fahri. Halo Mas Fahri, apa kabar? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Fahri? Alhamdulillah sehat. Nah, di belakang Mas Fahri ini ada apa? Greenhouse ya? Greenhouse yang untuk tempat penyemaian ya, pembibitan ya. Betul, pagi. Jadi kita nyemainya di sini nih. Oke. Ada sawi, cabai, terong, sama timun kemarin masih ada. Oke. Buat teman mau ngambil benih, bibit, boleh kemari atau ambil kemari. Ya, baik Mas Fahri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak memerlukan lahan yang luas untuk membuat greenhouse. Itu hanya 1 kali 2 meter kali ya? Apa 1,5 kali 1,5 ya? Iya, 2 kali 1,5 Pak. Jadi untuk tempat pembibitan hanya membutuhkan lahan 2 meter kali 1,5 meter. Insya Allah bisa untuk membuat Bapak Ibu nanti akan kita bantu juga. Kita sharing bersama untuk membuat tempat pembibitan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke Mas Fahri. Silakan Mas Fahri, kita akan membahas apa hari ini Mas Fahri? Jadi lanjut dari tema kita sebelumnya, untuk tema kita yang kedua hari ini, yaitu akan membahas kriteria tanaman dan syarat menanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Urban Farming ASBC. Nah, untuk materi kedua ini kita akan kriteria tanaman dan syarat menanam. Untuk materi sebelumnya kita udah bahas tentang kebutuhan tanaman, yaitu ada 5 unsur pentingnya, yaitu apa aja tadi? Ada air, cahaya, unsur hara, dan media tanam. Nah, sekarang kita akan bahas lebih spesifik tentang tanaman apa saja dengan kebutuhan cahaya berapa untuk menanam tersebut. Kebun dan alam. Kita harus tahu, membuat kebun di rumah tidak hanya tentang menanam dan mengatur tanaman yang kita tanam. Tapi yang harus kita ketahui bahwa kebun di rumah adalah ekosistem baru yang kita buat sedemikian rupa sehingga dapat berbau dengan lingkungan sekitar rumah kita. Jadi, untuk pembuatan kebun di rumah tidak bisa kita menyalahkan prinsip alam. Jadi kita harus tetap selaras dengan alam dan lingkungan sekitar kita. Untuk cahaya, tanaman pasti memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Intensitas cahaya dan lama penyinaran berbeda setiap tanaman. Nah, apa resikonya jika tanaman kekurangan cahaya atau kelebihan cahaya? Kalau tanaman kelebihan cahaya, salah satu efek yang terjadi, tanaman itu akan kerdil, daunnya terbakar, dan pertumbuhan terganggu. Namun untuk tanaman yang kekurangan cahaya, tanaman tersebut akan terkena penyakit, Bu. Namanya kutilang, kurus, tinggi, langsing, kutilang.
Jadi kalau kita tanaman kurang cahaya, tanaman itu akan kurus sehingga tidak fotosintesis yang terjadi di tanaman berkurang. Kita lanjut di musim di Indonesia. Musim di Indonesia itu umumnya musim hujan dan musim kemarau. Namun ini salah kaprah di beberapa orang di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu masih memiliki 4 musim, yaitu musim hujan 3 bulan, masa perubahan dari musim hujan ke musim kemarau 3 bulan, dan musim kemarau. Dan selanjutnya musim kemarau, perubahan musim kemarau ke musim hujan. Jadi kalau mendasarkan musim Indonesia, sebenarnya ada 4 musim, Bapak, Ibu-Ibu. Itu yang harus kita telah dan kita atur sedemikian rupa tanaman apa saja dan pada musim apa saja yang cocok untuk ditanam. Selanjutnya, identifikasi cahaya untuk di pekarangan. Sesuai dengan tema kita, kebutuhan tanaman, khususnya cahaya, memerlukan cahaya yang berbeda untuk setiap tanamannya. Nah, untuk satuan internasionalnya, intensitas cahaya dinamakan dengan lux dan diukur dengan luxmeter. Nah, luxmeter ini bisa Ibu cari aplikasinya di Android dan iOS. Salah satunya yang saya pakai itu Lightmeter namanya. Nah, Lightmeter ini biasanya saya pakai di pekarangan untuk melihat intensitas cahaya yang masuk ke pekarangan saya. Sehingga saya tahu tanaman apa saja yang harus ditempatkan di titik itu dan bagaimana pencahayaan di titik tersebut. Data identifikasi cahaya sangat penting untuk membuat kebun di rumah. Ini data dasar ya untuk membuat kebun di pekarangan. Nah, dapat dilihat di slide. Beberapa keadaan cahaya di pekarangan ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Sesuai materi yang kemarin, intensitas cahaya yang rendah itu berkisar antara 1.500 sampai 2.500. Sedang di 3.000 sampai 5.000 dan tinggi 6.000 sampai 10.000. Nah, untuk keadaan cahaya tinggi, kita tanam tanaman yang membutuhkan cahaya yang tinggi. Begitupun untuk yang rendah dan sedang. Oleh karena itu, identifikasi cahaya di pekarangan Ibu itu perlu. Jadi kita bisa mengetahui tanaman apa saja yang bisa ditanam di titik tersebut. Nah, berikut saya kasih atau saya berikan list jenis tanaman atau sayur beserta intensitas cahaya yang dibutuhkan. Dari terong di 8 jam sehari termasuknya intensitas tinggi, tomat dan cabai itu termasuknya intensitas tinggi, pakcoy, sawi, seledri, wortel, buncis, dan bawang itu termasuk intensitas sedang, bayam merah dan kangkung sedang hingga rendah, dan selada dan kol di intensitas yang sedang. Nah, jikalau Ibu mau mencoba menanam di rumah, coba Ibu cocokkan antara intensitas cahaya di pekarangan Ibu atau Bapak-Bapak dengan jenis tanaman yang saya list dan berikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jikalau memang pekarangan Ibu intensitasnya tinggi, jangan dipaksakan dengan sayuran yang intensitasnya rendah. Karena kemungkinan sayuran tersebut akan kerdil dan terbakar. Ini jikalau intensitasnya rendah. Mas Fahri, saya boleh tanya sebentar? Boleh, silakan. Ini cara ngukur intensitas cahaya itu apa tanamannya kita pindahkan terus kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumah atau gimana? Jadi Bapak Ibu kita diskusi interaktif juga ya, bisa sambil bertanya di tengah-tengah juga gitu ya. Betul begitu ya Mas Fahri ya? Boleh, silakan. Open mic aja kalau mau bertanya. Tentang apa namanya? Tentang intensitas cahaya 6 sampai 8 jam itu maksudnya
apakah tanamannya kita jemur, disimpan, kemudian kita tarik atau gimana Mas Fari? Kalau untuk 6 sampai 8 jam, jadi area yang terkena sinar matahari 6 sampai 8 jam. Oh, oke. Nah, tercahaya tinggi ya. Jadi saya sebutnya di sini intensitas tinggi. Nah, untuk selada, kayak kita ambil contoh selada, hanya 4 jam cahaya tinggi selama 1 hari. Jadi bisa ditempatkan di tempat cahaya yang sedang sepanjang hari. Seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu kita pindahkan ke tempat cahaya, kita kejar-kejar cahayanya. Jadi saya kasih indikasi yang tinggi, sedang, sampai rendah itu agar bisa ditempatkan di area-area yang memiliki intensitas tinggi sampai rendah itu. Seperti itu, Pak. Oh, oke, baik, siap. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya dulu tentang intensitas cahaya ini, diperbolehkan. Boleh, silakan. Boleh resen terlebih dahulu. Jika tidak ada yang resen, kita mungkin akan lanjutkan ke materi berikutnya. Yang bertanya bisa open mic atau bisa lewat chat ya. Nanti jika kalau ada pertanyaan di chat, nanti dari moderator bisa dibacakan dan saya jawab. Oke, baik. Jadi penempatannya itu berarti kita harus melihat dulu kondisi ini ya, kondisi penempatan tanaman itu. Nah, ini udah ada yang resen ini, silakan Ibu Esi Susanti, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Gin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik ya dengan penanaman sayuran-sayuran ini. Cuman di sini saya mau nanya, salah satu saya suka wortel gitu. Nah, apakah sama Bu. Di dataran rendah rendah misalnya kayak Jakarta deh, itu wortel bisa tumbuh lebih bagus atau perlakuan apa yang akan kita kasih biar wortel itu bisa tumbuh bagus gitu? Ya maksudnya bisa menghasilkan umbi yang lebih bagus, yang lebih besar gitu maksudnya. Oke, saya coba jawab ya Bu. Iya. Untuk wortel, biasanya yang ditanam petani itu memang untuk dataran tinggi. Iya. Nah, kalau misalnya di dataran rendah Ibu mau wortelnya bagus, cari benih yang memang khusus untuk dataran rendah. Biasanya untuk ukuran wortel dataran rendah itu tidak akan sebesar yang di dataran tinggi. Namun kalau dari kualitas benihnya bagus dan memang dikhususkan untuk dataran rendah, biasanya wortel itu akan stabil ukurannya. Jadi sesuai dengan ukuran pasar biasanya, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau coba tanam wortel, coba mulai searching di Google atau di marketplace. Sudah banyak beredar di sana untuk wortel-wortel dataran rendah, Ibu. Dari benih khususnya. Kalau Ibu mau coba nanam sendiri dari sisa-sisa dapur, bisa coba dari sisa dapur. Namun saya tegaskan ya Bu ya, kalau Ibu nanam dari sisa dapur, tidak akan sebesar dari besar wortel sebelumnya. Jadi saya sarankan lebih baik Ibu minta bibitnya. Bibit itu saya sebutkan tanaman sudah jadi ya Bu ya. Iya. Atau benihnya Ibu coba semai sendiri. Iya. Dengan cari marketplace atau rekomendasi dari teman Ibu atau dari petani. Seperti itu Bu. Bagaimana? Terima kasih. Fari, Bu Esi. Mas Fari, menarik ini. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Dr. Mutia. Untuk timun sebaiknya di intensitas mana? Rendah, tinggi, atau sedang? Kalau untuk timun, bagusnya di intensitas sedang sampai tinggi, Bu. Jadi untuk luxnya itu sekitaran 5.000 sampai 7.000. Karena timun ini termasuk tanaman kuat cahaya dia. Kalau di tempat yang rendah dan lembab, dia mudah terkena penyakit. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Bu Dr. Mutia? Sudah oke? Oke, silakan dilanjut Mas Ari materinya. Atau masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Boleh satu pertanyaan lagi? Jadi kita biar sambil interaktif dan juga kita bisa langsung menanam juga ya di rumah masing-masing gitu. Betul. Oke, sepertinya tidak ada. Silakan dilanjut Mas Fari materinya.
Oh, ada nih satu Oke, lagi. Oke, Apakah dalam satu gimana? tempat bisa ditanam lebih dari satu jenis tanaman? Oh, bisa banget satu tempat beberapa jenis tanaman. Di slide saya nanti saya jelasin tentang pendampingan tanaman yang cocoknya apa dengan tanaman apa. Nah, nanti habis slide boleh buka pertanyaan lagi nanti saya. Oke, siap. Dilanjut Mas Fari, materi. Oke, lanjut. Wah, suhunya panas, Pak. Lanjut ke materinya. Slide buka di sini. Oke, slide selanjutnya dibahas tentang pergiliran tanaman. Jadi pergiliran tanaman ini bisa kita gunakan untuk teknik menanam di pekarangan. Jadi kenapa harus ada rotasi tanaman? Rotasi tanaman ini ditujukan agar tanah tidak jenuh, sehingga sayuran yang dihasilkan akan tetap stabil dan tidak mempengaruhi dari tanaman yang kita tanam. Nah, untuk perputaran tanaman itu sendiri bisa diatur dari jenis tanamannya, yaitu tanaman model sayuran daun. Kita tujukan langsung ke sayuran model tomat-tomatan dan cabai-cabean. Dan setelah tomat dan cabai, kita masuk ke sayuran umbi-umbian seperti wortel, seperti wortel atau kacang-kacangan. Nah, tadi setelah kita bahas tentang cahaya matahari, nah kita harus tahu bahwa desain kebun kita harus menggunakan data ibu-ibu dan bapak-bapak. Dengan adanya data intensitas cahaya, kita bisa desain kebun dengan kebutuhan yang kita perlukan. Lanjut, next. Nah, langsung ke pergiliran tanaman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, pergiliran tanaman atau perputaran tanaman ini diperlukan di kebun agar tanah tidak jenuh dan unsur hara yang ada di tanah tidak hilang atau dapat terisi kembali dengan pergiliran tanaman. Nah, saya jelaskan sedikit. Misal, kita tanam sayuran daun. Sayuran daun memakan banyak unsur hara nitrogen, atau kita sebut N. Untuk di materi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa unsur utama untuk tanaman itu adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, masing-masing unsur ini berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Untuk sayuran daun, mereka mengkonsumsi unsur nitrogen yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika kita menanam sayuran daun, setelah panen, defisit unsur hara nitrogen pasti tinggi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita gilirkan tanaman dengan menanam labu-labuan atau cabai, terong, atau tomat. Nah, labu-labuan, terong, dan tomat, kita panen buahnya. Jadi yang kita panen buahnya itu dia memakan unsur hara fosfat dan kalium yang tinggi.
Sehingga unsur nitrogen yang ada di tanah akan berputar kembali dan terisi kembali. Setelah kita tanam tanaman cabai-cabean dan terong-terongan, kita lanjut ke tanaman yang kita panen akarnya, yaitu wortel, beet, kohlrabi, atau parsnip. Nah, setelah kita tanam yang kita panen akarnya, dia memakan unsur kalium dan fosfor yang tinggi juga. Nah, oleh karena itu setelah kita tanam yang memakan fosfor dan kalium tinggi, unsur nitrogen sudah mulai terisi kembali. Sehingga bisa kita lanjutkan ke tanam umbi-umbian yang memang memakan banyak kalium. Nah, setelah kita menanam satu rotasi itu, kita tanam terakhir itu tanaman legum. Tanaman legum itu kacang-kacangan, buncis, sama kacang panjang. Jadi yang tanaman yang kita panen bijinya. Seperti polong-polongan, kacang panjang, buncis, sama sama kacang tanah. Setelah sudah kita tanam polong-polongan, bisa tuh kita mulai tanam tanaman sayur daun lagi. Nah, sayur daun ini unsur nitrogennya sudah terisi kembali, sehingga sayuran daun yang kita panen akan optimal kembali. Baik, menarik Mas Farid. Itu. Ini mungkin Bapak Ibu kayaknya menarik ya bagaimana proses rotasi lahan ya. Rotasi lahan tanaman itu ditanam secara bergilir seperti itu ya Mas Farid ya. Betul. Urutannya seperti ini. Jadi kalau misalkan di lahan itu habis labu-labuan, cabai, terong, tomat, dia panen, kemudian kita tanam berikutnya adalah wortel, beet merah, kohlrabi seperti itu. Betul. Sepertinya ini menarik ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh resen terlebih dahulu untuk rotasi tanaman ini. Atau kita lanjut materi, selesaikan dulu. Boleh? Silakan yang mau bertanya. Oke, tidak ada sepertinya, bisa dilanjut Mas Fahri tentang rotasi tanaman ke materi berikutnya. Silakan Mas Fahri. Oke, lanjut, next slide selanjutnya. Nah, ini rekomendasi pendampingan tanaman. Yang saya jelaskan sebelumnya, tanaman apa saja yang bisa didampingkan dengan antara satu dengan yang lainnya. Atau Bapak bisa nggak tanam satu daerah atau satu tempat dengan beberapa tanaman? Wah, itu bisa banget. Nah, di situ udah saya kasih rekomendasinya tuh antara marigold, sawi, timun, cabai, timun, selada, rosemary, mint, dengan wortel, cabai, basil, dan marigold. Saya jelaskan sedikit. Untuk tomat, marigold, dan sawi, kenapa kita tanam berdampingan antara tiga itu? Sawi yang kita panen daunnya. Nah, hama-hama sawi itu dihalau oleh marigold dan tomat. Sedangkan tomat dan marigold kita panen bunga dan buahnya. Nah, oleh karena itu, jikalau marigold atau tomat ini daunnya itu rusak atau sedikit terserang hama, itu nggak masalah buat kita. Toh yang kita panen itu buahnya dan bunganya. Untuk wortel, rosemary, dan mint. Nah, wortel ini yang kita panen akarnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sedangkan rosemary dan mint kita panen daunnya. Nah, jadi hama-hama rosemary dan mint akan menyerang wortel. Nah, wortel ini yang karena kita panen akarnya, nggak masalah. Jadi, sayuran dan bumbu yang kita panen, semuanya bisa kena panen sama kita. Yang ketiga, cabai, basil, sama marigold. Kalau cabai ini hamanya kutu putih, apit, sama jamur-jamuran. Nah, biasanya jamur ini jamur serbuk putih. Nah, bunga marigold itu mengundang predator hama kutu putih. Bunga-bunga warna kuning dan marigold itu mengundang predator untuk
hama cabai. Jadi cocok ditanam berdampingan. Nah, untuk basil karena kita panen daunnya tidak akan masalah karena hamanya akan menyerang marigold dan cabai. Dan terakhir, sama seperti yang sebelumnya, namun marigold diganti oleh timun. Nah, timun ini bunganya warna kuning, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia mengundang predator hama cabai dan selada. Nah, itu salah satu rotasi tanam dan pendampingan yang saya sarankan untuk kebun ibu-ibu dan bapak-bapak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya buka pertanyaan. Ada nih, Mas Fahri, di kolom chat. Oke. Dari Evi Nursari, Bu Evi Nursari. Saya pernah menanam kangkung, sudah tumbuh banyak daun, lalu tiba-tiba layu dan mati. Faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut dan bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi seperti itu? Oke. Saya bantu jawab ya, Bu. Untuk masalah kangkung tiba-tiba mati, biasanya yang kena serang itu akarnya, Bu. Nah, akar ini yang menyerang akarnya ini antara jamur, rayap, atau tikus. Jikalau di sekitarannya tidak ada lubang tikus, berarti antara jamur dan rayap. Kalau nggak ada rayap, pasti kena jamur. Nah, jamur ini mengundang semut. Jadi kalau misalnya kangkung ibu tiba-tiba mati dan banyak semut, berarti kangkung ibu terserang jamur akarnya. Salah satu kenapa akar kangkung itu terserang jamur biasanya di media tanamnya. Media tanamnya terlalu padat sehingga kelembabannya terlalu tinggi. Jadi jamur itu mudah berkembang di akar kangkung dan akhirnya merusak kangkung. Jadi saran saya, jikalau ke depannya Ibu mau nanam kangkung, coba campurkan sekam bakar di media tanamnya, Ibu. Nah, sekam bakar itu biasanya menyediakan udara di akarnya, sehingga jamur yang merusak ya, saya sebutnya ya, sulit tumbuh di situ. Seperti itu. Jadi aerasinya ditingkatkan. Begitu, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita lanjut, Mas Fahri. Oke, next. Kita ke praktik persemaian. Langsung aja kita lihat ke kebun. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan langsung praktek persemaian. Kebetulan juga sudah disiapkan bibit-bibit semainya. Kita akan langsung pindah ke kebun raised bed untuk Mas Fahri melakukan proses persemaian. Silakan, Mas. Oke, silakan Mas Fahri. Lanjut kita ke praktik persemaian ya. Jadi bisa Ibu buka di slide selanjutnya. Ini kita akan mencoba bagaimana menyemai yang baik dan benar. Nah, dari bahannya, media tanam dan benih tanaman untuk ditanam. Nah, di sini saya sudah sedia benih sawi sama benih cabai. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak,
Kalau ibu ikut pelatihan sebelumnya, yang sesuai dengan yang kita buat kemarin. Jadi media tanam campurannya itu sekam bakar, kompos, pupuk kandang, udah itu aja sama tanah. Perbandingannya 2:1:1:1:1. Dengan 2-nya itu sekam bakar. Nah, kalau media tanamnya udah jadi, saya nyemai pakai tray. Tray tanam itu ada yang 50, ada yang 72, ada yang 100. Nah, saya pakai yang 72. Nah, ini bentuk tray tanamnya seperti ini, Bu. Ibu-ibu, Bapak-bapak. Biasanya dijual di toko tanaman atau toko-toko yang menjual keperluan tanaman. Nah, ini langsung aja. Media yang udah kita buat, masukkan ke tray. Bentuknya kayak cetakan es krim, tray itu. Tapi jangan dipakai buat nyetak es krim juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apa saya pakai tray? Agar bibit yang dihasilkan itu setara semuanya, tingginya sama. Sehingga nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Sama semua. Apa kelebihannya? Jadi kalau setelah pindah tanam, nggak ada yang telat panen, Bu. Panen kita bareng semua nanti. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya tentang bagaimana membuat benih ya, Mas Fari ya? Membuat bibit ya, menanam bibit, mempersiapkan bibit untuk kita pindahkan ke media tanam gitu. Jadi menyemai proses pembibitan ini. Silakan boleh resen atau boleh di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, jika tidak ada kita bisa lanjut lagi Mas Fari. Silakan Mas Fari lanjut lagi. Ngapain, ah? Menyemai. Kenalan dong. Siapa tadi tuh? Nah, yang udah diisi jadi kayak gini nanti. Nah, kita lubangin satu-satu. Biasanya saya pakainya setengah buku jari aja. Udah nge-zoom. Untuk satu lubang biasanya saya pakai 3-2 benih. Mau lebih? Saran saya sih 2-3 aja. Agar tidak terlalu padat ibu-ibu bapak-bapak. Di rumah udah ada yang punya kebun belum? Boleh cerita sini. Saya kalau kebun di rumah saya, nanam sayuran-sayuran bumbu aja. Kayak kemangi, rosemary, sama mint. Karena saya biasanya kalau ngeteh saya pakai daun mint.
Karena daun mint yang fresh itu manis rasanya. Kalau rosemary, kalau saya lagi ngopi, saya kasih daun rosemary. Jadi itu prinsipnya. Tanam yang akan kita makan, tanaman. Nah, udah benihnya udah masuk semua, ditaburin lagi sama media tanam. Tinggal disiram. Ini jika sudah disiram nanti disimpan ke greenhouse, Mas Fari. Ditaruh greenhouse aja kalau udah disiram. Biasanya benihnya keluar setelah 3 sampai 4 hari. Sip. Itu aja. Cara menyemai yang baik dan benar. Kalau ibu nggak mau pakai tray, bisa pakai pot. Atau misalnya nggak punya pot, bisa pakai piring, Bu. Ada beberapa teman saya pakai cetakan telur. Namun saya tidak rekomendasikan. Karena cetakan telur, kalau disiram air, dia buyar. Jadi bibitnya belum gede, cetakan telurnya udah hancur. Seperti itu. Oke, boleh pertanyaan sebelum kita tanam sawi? Baik, Bapak Ibu silakan. Setelah ini kita akan menanam sawi. Mas Fari akan pindah terlebih dahulu ke tempat tanam sawi. Silakan jika ada yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Esi Sutanti. Iya, terima kasih Pak Dian. Mas Fari, yang Halo? saya tanyakan, apakah ada perlakuan tertentu yang kita kasih ke benih ya, benih sayuran gitu, misalkan direndam dulu, baru kita pindahin ke tanah atau ke media tanamnya gitu. Untuk perlakuan benih ya, Bu ya? Iya. Saya kasih cara yang paling aman ya, Bu ya? Iya. Untuk beberapa benih, kayak cabai dan tomat. Ya, kayak cabai dan tomat. Ibu bisa rendam dengan air hangat, Bu. Air hangat kuku aja, Tab. Jadi air hangat kuku itu hangat enggak, dingin enggak. Rendam setengah jam. Nah, itu bisa mempercepat pecahnya benih. Itu. Kalau untuk kangkung, bayam, benih yang kita tinggal sebar aja, nggak perlu kita rendam dulu sebenarnya. Bisa langsung disebar aja. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang kita kemana nih Mas Fari? Kita lanjut ke raised bed ya? Betul. Kita lanjut ke raised bed aja. Kita akan lanjut ke raised bed untuk menanam benih apa ya? Kita tanam bibit sawi. Oke, baik. Sawi kita tanam di raised bed yang kemarin. Baik, Bapak Ibu, jadi salah satu media tanam yang ada di kebun kami, di kebun Urban Farming ASBC, ini ada raised bed ya. Raised bed ini yang kemarin pakai metode layering, jadi media tanamnya itu terdiri dari sekam, pupuk, kemudian juga tanah merah. Setelah dicampur, kemudian kita pindahkan ke raised bed menggunakan dari pohon-pohon ini, dari pohon-pohon bekas yang kemudian kita menjadi bilah-bilah papan sehingga kemudian dia bisa menjadi media tanam yang lumayan besar gitu, seperti itu. Baik, silakan Mas Fari. Oke. Ini bibitan yang udah jadi.
Kalau ibu dan bapak-bapak nyemainya di tray, jadinya seperti ini. Kenapa saya pakainya tray? Karena lihat, tumbuhnya itu stabil. Nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Jadinya itu tingginya sama semua. Jadi nanti kita panen itu serentak, Bu. Nah, jadi walaupun ada yang paling kecil, itu masih bisa kita panen. Nah, kalau ibu mau nanam, selalu dan pastikan tempat yang ibu tanam atau media yang mau ditanam disiram dulu, Bu. Disiram sampai basah. Oh, yeah, no. It's okay. This is my house. Kalau udah basah, baru ibu buat lubang tanamnya. Kalau ibu nanam sawi di pot, populasinya 5 aja cukup. 5 lubang tanam untuk pot ukuran 30. Nah, kalau ibu di lahan, biasanya jaraknya itu 10 sampai 20 cm. Tapi kalau saya pakai jarak 20 cm. Ke 20 cm itu seberapa? Gampangnya sejengkal aja, Bu. Sejengkal saya. Atau sejengkal ibu-ibu dan bapak-bapak. Lubanginnya nggak perlu terlalu dalam, tapi cukup aja kedalamannya sekitaran 5 sampai 5 cm aja. Karena kita nanamnya sawi kan. Nah, ini contoh kalau kita tanam di tray. Jadinya rapi seperti ini, Bu, akarnya, akar tanamannya. Sehingga ketika kita pindah tanam ke lahan, tidak merusak akar tanaman. Biasanya kan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah, beberapa kesalahannya yang saya perhatikan ya, kita nyemai, tapi akarnya itu dicabut dari atas. Kalau akarnya rusak, perkembangan tanaman akan jelek, Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi saran saya, pakai tray. Atau jikalau memang pakai pot, jangan sampai rusak akarnya. Masukkan yang sudah dari tray, bentuknya seperti cetakan tadi, ke lubang tanam. Nah, kalau sudah dimasukkan ke lubang tanam, nanti tinggal disiram aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa bibitnya banyak banget Mas Fari satu lubang? Itu untuk mengantisipasi ya. Antisipasi saat bibit ada yang mati atau ada jarak yang mati bibitnya, jadi bisa kita sulam dengan bibit yang lebih itu. Makanya saya sarankan satu lubang 2 sampai 3 benih. Seperti itu. Ya. Untuk contoh menanam seperti itu aja. Kita kembali lagi dan lanjut ke sesi pertanyaan. Pertanyaan terakhir boleh? Pertanyaan terakhir. Jadi sesi pertanyaan terakhir. Nah. Boleh yang mau tanya jawab open mic atau langsung aja via chat?
Saya izin pakai topi ya, Bu. Panas. Baik, silakan. Sudah ada yang raise hand lagi? Bu Esi, silakan. Esi Susanti. Iya, terima kasih Pak Gin. Mas Fari, ini saya lagi Halo. yang nanya. Apakah ada perlakuan tertentu yang kita lakukan, kita berikan ke pembibitan, misalkan identitas cahayanya atau penyiramannya gitu? Oke. Saya coba jawab ya, Bu. Iya. Untuk kriteria pembibitan, pakai intensitas cahaya yang sedang. Jadi karena pembibitan ini bibit masih kecil ya, ketika baru mentis, kalau bisa taruh di tempat yang tidak terkena hujan lebat. Jadi kita siram pagi dan sore aja. Dan nyiramnya pun bulir-bulirnya yang halus. Nah, jangan disemprot pakai selang ya, Bu ya. Bisa benihnya kabur kemana-mana. Gitu. Nah, untuk pertumbuhannya, biasanya bibit siap pindah tanam itu 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, selama 2 sampai 3 minggu ini, hindarkan dari hujan yang lebat. Karena hujan yang lebat ini bisa membuat bibitannya patah atau hilang. Nah, jadi usahakan disiram aja. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kesimpulannya, tempat yang cukup cahaya, tapi tidak terkena hujan lebat. Iya. Seperti itu. Baik, Terima kasih. Mas Farid. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi atau misalkan ingin membangun kebun di rumah, Mas Fahri dan kami tim dari Urban Farming ASBC juga siap bantu gitu untuk boleh atau hal lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan berkebun ini gitu. Ataupun misalkan Bapak Ibu ada yang mau berkunjung langsung ke kebun Urban Farming Al-Azhar Setiabudi, juga kami persilahkan, lahan kami buka tentu saja dengan jumlah pengunjung yang terbatas ya, karena kita sedang masih di tengah pandemi ini, jadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali mengenai materi sesi 2 ini? Mas Fahri ada tambahan materi, Mas Fahri, silakan. Tambahannya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau bertanya seputar desain kebun atau apa aja yang bisa dipakai untuk kebun, bisa nanti langsung tanya di grup. Saya pasti standby di grup dan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab tentunya. Itu aja. Nah, kalau ini desain kebun seperti apa nih, Mas Fahri? Ini. Kalau ini saya terinspirasinya dari anak kunci. Jadi itu bentuknya seperti lubang kunci kan. Nah, jadi kebun ini adalah sebagai anak kunci dari ilmu-ilmu yang akan kita dapat di kebun itu. Nah, maksud saya, jikalau kita membuat desain kebun yang ada filosofinya. Jadi ketika kita berkebun, kita selalu ingat dengan filosofi itu. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Dan ini desain kebun yang digunakan di kebun Urban Farming ASBC ya, Mas Fahri ya? Betul. Dan ini belum semuanya. Tunggu aja perkembangan. Ya, baik, terima kasih Mas Fahri. Menarik sekali materi pertemuan hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait urban farming ini?
Atau bisa langsung di kolom chat. Silakan dari Pak Rahmat Haryo Tejo. Oke, dari Pak Rahmat, Mas Fari. Jika ingin membuat raised bed, apa komposisi media tanamnya ya? Terima kasih. Silakan Mas Fari dijelaskan. Sama-sama. Saya coba jawab ya, Pak Rahmat. Untuk komposisi yang dipakai, dasarnya bisa pakai bahan-bahan keras atau bahan-bahan mudah busuk, atasnya media tanam. Namun, untuk jelasnya ada di pelatihan minggu depan. Kita bahas pojok ke pojok raised bed. Jadi kalau penasaran, pasti harus ikut banget minggu depan. Lanjut. Jadi sebenarnya raised bed ini kegunaannya apa sih Mas Fari? Mungkin bisa dikasih prolog juga ke kita semua, juga ke Pak Rahmat. Raised bed ini kegunaannya apa, fungsinya apa, kenapa harus raised bed gitu? Nah, saya jelasin sedikit ya. Umumnya Indonesia pakai namanya bedengan. Bedengan itu kayak tanah yang dinaikkan dan diatur sedemikian rupa untuk jalan air sehingga tanaman tidak hanyut. Prinsipnya sih sama sebenarnya, sama raised bed. Namun kalau raised bed ini digunakan di lahan-lahan yang marginal, seperti beton, lahan-lahan tidak subur, atau lahan-lahan yang bawahnya terlalu banyak puing. Jadi daripada kita keluar untuk pengolahan lahan, kita pakai box atau bahan-bahan yang kita naikkan kisaran tinggi 20 sampai 25 cm dan kita pakai untuk menanam. Fungsinya apa? Media tanam yang kita tambahkan otomatis media tanam yang kita pilih sendiri. Sehingga biasanya lebih steril dan tidak terganggu oleh hama-hama sekitar dari lingkungan itu. Dan dengan tekniknya dengan nama layering, jadi ketika sudah panen, kita tinggal tambahkan media tanam saja. Tidak perlu dicangkul lagi atau dibalik, sehingga agregat tanah atau komposisi tanah tidak terganggu, sehingga ada ke alamnya juga tidak merusak. Gimana? Oke? Baik, oke, silakan. Seperti itu ya Pak Rahmat. Saya nanti kirimkan link grupnya. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi, boleh di kolom chat. Silakan, sudah ada lagi? Boleh. Selanjutnya. Oke, bagaimana? Ada ini? Kolom chat? Baik, sebentar. Tadi sudah, untuk timun dari pertanyaan Dr. Mutia sudah, satu tempat bisa dipakai oleh semua tanaman. Oke. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp-nya, kita intens nanti akan memberikan juga materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp dan juga video-video tentang seputar berkebun yang sudah kami buat. Di antaranya kemarin kami video tentang memanen sawi ya Mas Fari ya, memanen sawi. Sawi. Dan terakhir kita video tentang apa Mas Fari? Menanam bunga marigold. Menanam bunga marigold. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau bibit bunga marigold bisa juga langsung datang ke kebun ya, Mas Fari? Bisa banget. Silakan datang, saya kasih. Baik, kita saat ini sudah punya bibit apa aja untuk dibagikan Mas Fari? Untuk sekarang ready, ada di marigold, ada timun, ada terong, sama cabai rawit, dan cabai gede. Mungkin bisa di ini Mas Fari, bisa dikasih lihat dulu ke para peserta marigoldnya yang bisa dibagikan yang seperti apa, bibit cabainya. Jadi ini nanti tinggal aja ke media tanam yang lebih besar ya. Oke. Nah ini nih menarik nih. Betul. Oke, Mas Fari sedang ke ini dulu Bapak Ibu, ke greenhouse. Nah ini marigold ya. Nah iya.
Ini udah siap pindah tanam. Kalau ibu mau, bisa banget datang kemari. Apalagi kalau mau nanya-nanya seputar kebun. Kita modelnya sekarang baru ada raised bed. Kedepannya bakal ada wall planter, komposter, sama bioflok pun kita bikin nanti. Oke, baik. Nah, itu Bapak Ibu jika mau marigold, kita udah ready bibitnya. Oh, bukan bibit ya, sudah jadi bibit. Oh, itu bibit ya yang sudah berdaun bibit ya. Iya. Jadi itu bisa kita bagikan. Silakan Bu Dr. Mutia atau Pak Rahmat, Bu Tansi, Bu Komang. Oh iya, cabenya saya Siapapun yang mau bibit silakan bisa langsung ke sekolah. Oke ya. Kemarin bagaimana sawinya, Bu Dokter? Mantap. Mantap ya sawi. Nanti kita panen lagi, kita bagikan lagi bibitnya dan juga sawi. Seger. Alhamdulillah segar ya. Bibitnya ada segini nih. Itu bibit apa, Mas? Cabai gede Sama cabai sama rawit. cabai rawit. Tinggal datang aja. Gak usah takut kehabisan. Saya bikinin 3 kali banyak peserta. Baik, Boleh siap. datang. Udah tinggal pindah ke polybag berarti ya Mas Fari ya. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti itu, seperti tujuan utama kita di awal adalah bahwa dengan urban farming ini kita ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membangun ketahanan pangan dari rumah sendiri, memberikan makanan yang sehat untuk keluarga, makanan yang terjamin, bebas dari apa Mas Fari namanya, bebas dari apa, pestisida ya? Dari pestisida. Ya, dan juga yang terpenting adalah tadi kita bisa memberikan makanan yang sehat untuk keluarga kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi kesehatan kita mulai dari diri sendiri dengan membangun ketahanan pangan juga dari rumah sendiri. Seperti itu ya Mas Fari ya. Oke, Betul. baik. Silakan Bapak Ibu, kami masih membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya lagi, atau misalkan ada yang mau datang ke kebun hari ini, silakan. Kami open garden sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa ke kebun, nanti tinggal kontak kami akan ajak berkeliling dan juga menjelaskan tentang kondisi kebun yang ada di kami, yang sudah dibuat oleh kami, seperti itu. Silakan Mas Fari, ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, saya jelasin sedikit ya. Benih sama bibit itu beda. Oke. Kalau benih itu biji, Seed ya. yang kecil-kecil, seed. Nah, benih. Kalau bibit, yang udah keluar 4 daun atau 2 daun, itu bibit. Kalau secara lebih besarnya, bibit itu seluruh bagian tanaman yang dipakai untuk menanam. Jadi juga bagian dari bibit. Tapi beda. Oke. Baik, terima kasih Mas Fari atas penjelasannya. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi seputar berkebun, dan yang belum bergabung di grup WhatsApp silakan bergabung. Saya sudah kirimkan link untuk bergabung di grup WhatsApp. Silakan bergabung. Insya Allah kita berbagi bersama. Jika kemarin juga ada yang berbagi ya peserta, ternyata di rumahnya sudah punya pohon pepaya, sudah punya sayuran-sayuran yang lain ya, menarik sekali gitu. Wah iya, keren banget itu. Baik, ini ada satu pertanyaan Mas Fari dari Bu Tanti. Oke, izin bertanya. Saya punya pohon alpukat di rumah, tapi belum pernah berbuah. Padahal usianya sudah tahunan. Bagaimana cara yang lebih baik untuk mulai pembibitan yang lebih baik, Mas Fari? Terima kasih. Saya izin jawab ya. Untuk memilih bibit tanaman buah, Ibu perhatikan. Itu tanaman tempel, cangkok, atau dari biji. Kalau dari biji, untuk alpukat 10 tahun baru berbuah. Kalau bibit tempel, biasanya 3-4 tahun sudah buah. Kalau dari cangkok, 3-4 tahun juga sama. Nah, kalau berdasarkan pelatihan pertama, kita harus tahu kebutuhan tanaman itu 4. Air, cahaya,
media tanam, sama unsur hara. Kalau Ibu punya tanaman alpukat, cahayanya cukup nggak untuk alpukat? Disiram nggak? Dan yang terakhir, dipupuk nggak? Jangan kita siram doang, tapi nggak dikasih makan. Kalau tanaman nggak dikasih makan, ngelaper, Bu. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Tanti. Memang dicek dulu tanamannya dari biji atau dari cangkokan atau dari tempelan ya, sehingga kemudian Betul. Jangka waktu berbuahnya berbeda-beda ya, dan juga tadi ya perawatan atau treatment yang diberikan kepada pohon tersebut ya Mas Fari ya. Baik, mudah-mudahan di grup juga ada yang pernah bertanya itu, sudah saya jawab. Mudah-mudahan bahkan sampai komposisi tabu lampotnya bagaimana juga sudah saya jawab. Ya, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Tanti. Baik, selanjutnya dari Dokter Mutia. Mas Fari, saya juga punya pohon mangga kurang bagus tumbuhnya. Bagaimana penanganannya biar menjadi bagus gitu, Mas? Nah, kurang bagusnya ini apa? Daunnya rusak, tumbuhnya kurang, pohonnya atau memang masih baru ditanam? Kurang tumbuh besar gitu, Pak. Oh, dipupuk, Ibu. Kalau pupuknya jadi digali itu lagi gitu ya, Pak? Nggak mesti digali sih. Ibu bikin lingkaran pupuk, jaraknya 0,5 meter dari tanaman utama. Nah, Ibu kasih pupuk kandang sama kompos campuran itu aja. Kalau Ibu mau pakai kimia, kasih NPK 3 genggam. Tiap 3 bulan sekali ya. Betul. 3 bulan. Itu. 0,5 meter dari itu ya. Iya. Dan di samping tanaman mangganya, jarak ke tanaman besar lainnya berapa meter, Bu? Mungkin sekitar 4 meter. Oh, 4 meter. Kemungkinan dia kalah saing sama tanaman besar lainnya. Jadi idealnya kan 6 meter jaraknya. Kalau memang bisa dipindah, pindah ke jarak 6 meter, Bu. Kalau tidak, kencengin di pupuknya aja. Oh. Ya, di sebelahnya itu pohon cempakanya malah tumbuh bagus, berbunga. Oh, iya. Kalah sama pohon cempaka, Bu. Oh. Iya. Kalah saing ya, Mas Fari ya. Ada kalah saing berarti ya. Betul. Kalah saing. Berarti ditambah minder pupuk dia aja ya, Pak. Betul. Oh, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik, makasih Sama-sama. Mas Fari. Jadi begitu ya, Bu Dokter Mutia, bahwa alternatifnya 2, bisa dikasih tambahan pupuk dengan jarak 0,5 meter melingkar atau dipindah ke tempat lain ya, seperti itu. Yang jaraknya 6 meter. Oh iya, sedikit menjelaskan. Kenapa dibuat lingkaran pupuk? Kalau langsung dipupuk ke batangnya, biasanya kena rayap nanti. Jadi untuk menghindari kena rayap. Baik. Jadi alasannya 0,5 meter itu biar rayap tadi tidak datang ke pohon mangga. Aman. Ya. Baik. Betul. Silakan Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman lagi, boleh berbagi juga. Silakan, bisa ditanyakan juga. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Silakan. Oke. Satu lagi. Pak, saya pernah nanam bunga mawar beberapa hari kemudian, kok banyak ulat bulu kecil. Itu kenapa ya? Obat untuk memberantas hama ulatnya apa, Pak? Saya sebut merek dagang aja ya. Kalau untuk ulat, pakai Decis. Pakai Decis itu takarannya 1 mili per liter. Dan kalau ibu atau bapak-bapak, Decis. Decis siapa ya? Decis. Decis, baik. Nah, kita bahas seputar mawar ya. Tanaman mawar itu biasanya tempelan. Jikalau ibu lihat ke batang bawahnya, itu dia mulai tumbuh, dipangkas, Bu. Jadi kalau bisa yang tumbuh batang tempel ya. Kalau yang tumbuh batang bawah, batang tempelnya nanti lama-lama kering. Baik. Nah, seperti itu ya, Bu. Jadi bisa ditambahkan Decis ya. Decis. Oke, Ya? Decis. Makasih. Ya, makasih Pak Gin. Decis itu merek atau nama larutan ya, Mas? Merek dagang.
Oh, merek dagang. Itu dia Untuk penggunaan pestisida harus sangat-sangat hati-hati. Kalau kita bandingkan dengan Baygon, itu 1000 kali lebih beracun. pestisida. Jadi pestisida. Jadi tolong sesuai dosis yang saya sebutkan aja. Jangan terlalu banyak. Betul. Oke, baik. Makin menarik ya, Mas Fahri. Jadi tidak hanya sayuran, Bapak Ibu silakan jika punya tanaman pun bunga atau yang lain bisa juga ditanyakan tentang perawatan dan treatmentnya juga, karena insya Allah Mas Fahri ini juga sering juga ya menanam sayur dan tanaman-tanaman tersebut ya, bunga-bungaan juga ya. Oh, alhamdulillah. Dulu sempat juga di Baliti ya, di Cipanas. Oke, baik. Nah, sekarang terakhir nih Mas Fahri, di hadapan Mas Fahri ini apa nih? Ada ember-ember banyak. Oh, ini kayak yang udah pindah tanam ke ember. Bunga marigold. Nanti kalau udah gede kayak di belakang. Boleh nggak nih kita kasih giveaway marigold yang udah besar nih? Oh, boleh sih. ya? Boleh Oke, deh, silakan. boleh. Kita siapkan berapa? 3 aja ya. Saya punya 10. Ada 10. Ada 10. Satu orang jatahnya maksimal 2. Oke, baik. Silahkan Bapak datang. Ibu, jadi kita siapkan juga marigold yang yang bibit, dan juga marigold yang sudah pindah ke media tanam ya. Baik, nanti Bapak Ibu bisa membawa media tanamnya sendiri seperti ember atau bekas kaleng cat atau apapun itu bisa dibawa. Nanti kita pindahkan ke media tanam Bapak dan Ibu gitu. Silakan. Oh iya, yang mau ngambil di ember harus barter sama ember kosong. Bawa ember kosong lagi. Jadi kita udah siapin media tanahnya juga ya. Boleh diangkat dong Mas Farid. Berat nih lumayan. Oh iya dong. Oh. Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal bawa ember kosong aja, nanti bisa tukar dengan marigold. Manfaat marigold itu apa sih? Bisa mengusir hama. Kelopaknya bisa dibikin teh. Daun-daunnya bisa buat pestisida. Oke. Pestisida alami. Ya. Berarti banyak juga manfaatnya ya, sesuai dengan namanya. Iya. Kalau di Indonesia itu apa sih namanya? Telang ya? Bukan. Marigold itu apa bahasa Indonesia-nya? Bukan telang. Marigold itu gemitir. Oh, gemitir. Oke. Ada satu orang penanya lagi, mungkin dari Evi Nursari. Silakan Bu Evi untuk bertanya. Iya Pak Gin, terima kasih. Pak, saya di rumah menanam jeruk, sudah sempat panen 1 kali. Setelah itu kena hama, kayaknya ada yang putih-putih gitu di balik daunnya, terus ada semut juga, Pak. Nah, setelah itu pohon jeruknya itu nggak berbunga lagi. Jadi gimana caranya ya Pak ya, supaya bisa subur kembali? Terima kasih. Oke, saya jawab ya Bu ya. Kita runtut dari kronologis. Kenapa banyak semut? Karena ada kutu putihnya, Bu. Putih-putih yang di bawah daun itu namanya kutu putih. Nah, kutu putih ini mengundang semut. Semut membawa penyakit jamur. Biasanya daunnya jadi warna hitam. Nah, untuk memutus mata rantainya, Ibu basmi kutu putihnya. Nah, kalau kutu putih, saya bahas nanti di pelatihan keempat, untuk pembuatan pestisida nabati sama mikroorganisme lokal ya. Tapi saya jelaskan sedikit di sini. Kutu putih bisa kita basmi dengan campuran daun pepaya dengan air. Campurkan sedikit sunlight. Nah, kita rendam 3 hari. Semprotin aja setiap seminggu 2 kali. Kalau untuk jamurnya, bisa pakai mikroorganisme lokal. Nanti yang saya bahas di pelatihan keempat nanti. Tapi kalau untuk Ibu mau pakai anti jamur kimia, bisa pakai merek dagangnya Ditan atau Antrakol. Itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gin. Silakan. Pak Gin, boleh satu lagi, Pak Gin, maaf. Ya, silakan. Iya, itu kan kutu putihnya sudah saya basmi ya, sudah tidak ada lagi. Tapi dia udah nggak mau berbunga lagi. Kenapa ya, Pak ya? Kira-kira
ada solusinya biar mau berbunga lagi dan berbuah lagi? Ada jamurnya nggak, Bu? Kalau Sudah bersih? dibasmi, ya, sudah tidak ada tumbuh lagi jamur Jeruknya dan itu tempelan atau dari biji? dari biji. Dari biji. Coba dipupuk aja, Bu. Dipupuk lagi aja. Kayaknya dia kurang bahan tanam deh. Oh, Dibumbun begitu. lagi, tambahin media tanam, terus Ibu pupuk lagi. Tambah ini aja cukup, pupuk kandang, campur kompos. Cukup itu. Oh, iya, baik Pak. Terima Setidaknya kasih. kalau udah tumbuh daun baru Ibu tambahin pupuk kimia. Oh iya, siap-siap. Oke, Terima kasih baik. banyak Pak. Siap. Ya, terima kasih Sama-sama. Bu Evi, Mas Fari. Bapak Ibu, kita ada di penghujung acara webinar seri 2 ini. Silakan Bapak Ibu jika yang belum bergabung di grup WhatsApp Urban Farming bisa bergabung. Kita akan bagikan bibit, bagikan benih di grup tersebut informasinya. Dan juga silakan tadi untuk pertemuan hari ini para peserta yang hadir bisa mendapatkan bonus yaitu selain bibit dan benih cabai, terus marigold, apalagi Mas Fari, timun ya. Timun, terong. Juga kita tadi akan bagikan marigold yang sudah lumayan besar, tinggal tuker aja Bapak Ibu bisa bawa ember ya. Ada 3 ember yang akan kita bagikan kepada 3 peserta yang paling datang pertama aja deh ya. Jadi biar tidak rebutan, siapa yang paling cepat dia dapat, silahkan datang ke kebun langsung gitu. Seperti itu ya. Oleh datang ke kebun langsung, jadi tidak harus ke satpam, nanti tinggal WhatsApp Mas Fari, kita langsung bagikan. Saya antar kemarin nanti. Ya, sekalian jalan-jalan di kebun urban farmingnya Al-Azhar di Cibubur. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Tak terasa waktu sudah berada di ujung acara. Alhamdulillah pertemuan hari ini mudah-mudahan kita menambah pengetahuan dan bisa menciptakan ketahanan pangan bagi kita semuanya. Dan juga ayo semangat menanam semuanya. Kita ciptakan ketahanan pangan dari rumah, kita ciptakan makanan yang sehat untuk keluarga kita. Terima kasih dari kami Urban Farming Al-Azhar di Cibubur. Sampai bertemu di seri berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Urban Farming AFBC, kita akan menanam bunga marigold yang sudah siap pindah tanam. Kita ada ember, udah diisi sama sampah juga sebagai dasar, dan kita udah bikin media tanam. Oke, silakan Bapak Ibu nikmati videonya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya moderator untuk penutup pertemuan hari ini.